adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali ke IHMPA, Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak di hari Minggu ini secara virtual. Ya, kita masih ibadah secara virtual ya adik-adik, tapi tidak mematahkan semangat adik-adik untuk tetap beribadah. Oke? Nah, hari Minggu ini Kak Anita akan membantu adik-adik sekalian untuk memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nah, siapkan hati adik-adik untuk kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai, kakak akan ajak adik-adik sekalian untuk bernyanyi bersama-sama. Mau tahu lagunya apa? Ini dia. Nah, kita sudah selesai bernyanyi. Nah, setelah itu kita akan berdoa. Kita akan berdoa sekarang. Disiapkan hatinya, pikirannya untuk kita memulai ibadah hari ini. Kita awali dengan doa. Kak Anita akan pimpin untuk adik-adik bisa mengikuti dari rumah. Ya, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas kasih pernyataan Tuhan kepada kami. Pada malam hari kami sudah boleh beristirahat dan Tuhan sudah boleh bangunkan kami pada hari Minggu pagi ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu siap untuk memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini. Amin. Ya, amin. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk yang kelas kecil dan kelas tanggung untuk mengambil Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur ya. Kakak juga akan ambil Alkitab kakak. Oke? Ya, kembali lagi ya. Ini Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab. Untuk adik-adik yang kelas TK mungkin bisa mengikuti. Untuk adik-adik yang kelas kecil dan kelas tanggung sudah bisa membuka Alkitab ya. Kalau adik-adik yang kelas kecil belum bisa buka Alkitab, nggak apa-apa. Belajar, bisa tanya sama kakak, sama abang, atau sama mama, atau sama papa, opa, oma, boleh ya. Untuk adik-adik yang udah kelas TKB juga boleh ikutan, kan udah bisa baca. Oke? Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk baca Mazmur. Kita buka dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 ya. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Oke? Kan kita akan bacakan, adik-adik bisa mengikuti dari rumah ya. Mazmur 119 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka
aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Kita tutup Alkitabnya, Mazmurnya. Oke, kita tutup, kita letakkan sejenak. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ros hari ini. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak Ros mau cerita tentang apa sih? Kan kita juga nggak tahu gitu ya. Oke, kita akan bernyanyi bersama-sama dari lagu yang satu ini. Ya. Sekarang waktunya Kak Ros. Kita panggil Kak Ros yuk. Kak Ros. Kak Ros. Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, selalu taat pada orang tua di rumah. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut. Nah, kita cari bersama-sama ya adik-adik. Kitab Rut pada di mana ya? Di Perjanjian Lama. Nah, kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kitab Rut 1 ayat 1 sampai yang 14. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu,
Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan ceritanya. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik, tentang tokoh Alkitab yang bernama Naomi dan Rut. Nah, Naomi yang berasal dari tanah Yehuda, dia pindah ke tanah Moab bersama suami dan anak-anaknya. Nama suaminya Naomi siapa? Ayo. Nah, nama suami Naomi yaitu Elimelek. Dan kedua anaknya namanya siapa? Ada dua, laki-laki. Nah, laki-laki namanya Mahlon dan Kilion. Nah, mereka pindah karena apa? Karena di tanah Yehuda ada kelaparan. Nah, sehingga mereka pindah ke tanah Moab untuk supaya di sana itu ada pembaruan hidup. Misalnya ada makanan di sana, ada banyak makanan ada, pekerjaan ada, sehingga mereka pindah. Lah, begitu pindah, nggak lama dari pindah, Elimelek itu meninggal, suaminya Naomi. Setelah suami Naomi meninggal, anak-anaknya Mahlon dan Kilion yaitu menikah dengan orang Moab yang bernama siapa? Adik-adik tahu nggak? Nah, namanya Rut dan Orpa. Nah, mereka menikah. Setelah menikah, nggak lama ternyata anak-anak Naomi juga ikut meninggal sama dengan Elimelek. Setelah itu Naomi meminta kedua menantunya untuk berkemas. Mereka mau pindah lagi ke tanah Yehuda karena Naomi mendengar kalau tanah Yehuda sudah dipulihkan Tuhan, sudah tersedia makanan di sana. Akhirnya Naomi dan kedua menantunya pindah. Nah, di dalam perjalanan Naomi meminta menantunya untuk kembali ke orang tuanya, ke mamah mereka. Nah, tetapi mereka mendengar itu, mereka menangis. Sedih ya adik-adik kalau kita mau pisah sama orang tua. Itu sedih pastinya. Nah, mereka juga mengalami hal yang sama adik-adik. Mereka sedih, menangis. Tetapi Naomi tetap meyakinkan kedua menantunya supaya kembali ke mama-mama mereka. Nah, tetapi ada satu menantu yang tidak mau kembali ke mama mereka, yaitu siapa? Ayo adik-adik tahu nggak? Nah, namanya Rut. Karena Orpa akhirnya kembali ke mamanya. Nah, tetapi Rut tidak mau. Rut percaya kalau Tuhannya Naomi akan tetap memelihara Naomi dan Rut, sehingga Rut dan Naomi kembali ke tanah Yehuda. Setelah sampai di tanah Yehuda, di sana sudah disediakan
berkat-berkat seperti makanan, pekerjaan. Sudah sampai di tanah Yehuda, benar apa yang Rut imani, yaitu di tanah Yehuda Rut menikahlah dengan saudara bapaknya, yaitu Ebimelek. Jadi mereka akhirnya menikah dan menjadi ratu Rut. Karena apa? Karena iman percaya dia kepada Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik juga harus percaya sama Tuhan. Walaupun keadaan seperti ini, walaupun kita ibadah online, kita ada di rumah gitu, tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan itu akan tetap memelihara kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun itu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, supaya firman Tuhan itu pada pagi hari ini tetap menjadi pegangan kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Biarlah kami percaya Tuhan, dengan keiman percaya kami akan senantiasa diberkati Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Ros. Oke, gimana ceritanya? Good? Ya. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Ya, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, adik-adik sembari memberikan persembahan, kita nyanyi sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa, kita ya, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita akan berdoa. Oke? Kak Anita akan pimpin. Biasanya kalau anak-anak kelas tanggung, kakak kalian kelas tanggung nih yang waktunya berdoa untuk pimpin doa persembahan. Tapi nggak apa-apa, kakak pimpin untuk saat ini. Oke? Ya, dilipat tangannya. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman yang tadi disampaikan oleh Kak Ros. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman hidup kami. Kami juga sudah memberikan persembahan kami yang sangat-sangat sedikit dari segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Tapi biarlah persembahan ini boleh berkenan kehadirat-Mu Tuhan. Terimalah persembahan ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau mau mengalirkan berkat-berkat-Mu untuk Papa, Mama, Opa, Oma kami yang saat ini bekerja baik di rumah ataupun di tempat kerjanya. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini. Jangan sedih, nggak usah khawatir, jangan risau, jangan galau ya, nggak usah kecewa. Kita akan ketemu lagi di hari Minggu depan ibadah secara virtual. Jangan berputus asa ya. Tetap adik-adik harus jaga kesehatan, tetap harus rajin cuci tangan ya, menjaga kebersihan.
kebersihan diri ya, mandi, cuci tangan, gosok gigi, kebersihan diri ya. Rambut diapain? Digosok. Rambut disampoin lah ya, kayak kakak ini habis keramas ya. Rambut disampoin ya. Kalau mau olahraga di depan rumah boleh, tapi ketika mau masuk rumah harus cepet-cepet cuci tangan, cuci kaki, lalu mandi, ganti baju ya. Oke, dan adik-adik tetap semangat untuk sekolahnya. Untuk yang masih sekolah di rumah, duh kak bosen sekolah di rumah. Sama kakak juga bosen kerja di rumah. Tapi mau gimana lagi ya, karena pandemi ini kita harus tetap di rumah. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kenapa? Di keadaan apapun, mau ada pandemi, nggak ada pandemi, Tuhan tetap berserta kita ya. Bosennya ditahan-tahan dulu, nggak apa-apa. Biasanya adik-adik kan main di rumah, di luar rumah terus ya, main ke mall, main ke sana, main ke sini. Nah, nggak pernah kan main di rumah. Sekarang waktunya adik-adik untuk menikmati waktu bermain di rumah sepuas-puasnya. Nanti kalau pandeminya udah hilang, adik-adik main di rumah lagi, ya kan? Nah, adik-adik bakal lupa nih main di rumah. Sekarang manfaatin waktu untuk main di rumah, main sama papa, main sama mama, sama kakak, sama adik, ya, sama opa, sama oma. Silahkan adik-adik puas-puasin. Dan untuk adik-adik yang sudah naik dari kelas 6 ke kelas 1 SMP, ya udah lulus SD, aduh congratulations, kakak ucapin selamat untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan tanggung jawabnya di tingkat sekolah dasar ya. Congratulations untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat belajarnya, jangan mentang-mentang kan udah nggak SD lagi kak. Hey, jangan salah. Di SMP tantangannya lebih berat lagi ya, lebih banyak lagi tugasnya. Jadi adik-adik jangan patah semangat, jangan males-malesan, tetap harus kejar terus cita-cita adik. Adik-adik mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi YouTuber gitu ya. Sekarang adik-adik jago semua main YouTuber ya, jadi YouTuber. Boleh. Mau jadi perawat kak, aku mau jadi hakim, mau jadi jaksa. Boleh. Tuhan akan memberkati adik-adik, perjalanan adik-adik untuk menempuh pendidikan adik-adik. Tuhan sudah memberkati adik-adik, sudah menyertai adik-adik dari TK, SD, dan sekarang yakin dan adik-adik percaya bahwa Tuhan akan menyertai pendidikan adik-adik di tingkat SMP. Kakak tunggu adik-adik yang sekarang kelas tanggung nih di PT, jangan males-males lagi ya. Tetap semangat, tetap rajin ibadah. Kakak tunggu kalian untuk naik di SMA 3 tahun lagi ya. Kita akan bernyanyi bersama ya, kita bernyanyi bersama untuk menutup ibadah hari ini. Tetap semangat, tetap ceria. Sayang papa,
pagi hari ini. Kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ayo adik-adik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dari Kakak Layan, kami boleh mengerti, kami boleh pakai dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa, Engkau berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati adik-adik layan kami dimanapun kami berada, di dalam kesehatan mereka, di dalam bermain bersama mereka Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa memberkatinya, Engkau senantiasa menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat hari Minggu. Dadah adik-adik.